Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam tugas aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bersama saya Yunita Kumaladewi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak dari SMP Negeri 1 Bonang. Tugas dalam bentuk refleksi 4P. Berikut adalah pertanyaan panduan yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses peristiwa tersebut atau dalam peristiwa? Yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami terkait dengan perasaan? Lalu, apa yang bermanfaat dari proses tersebut terkait dengan pembelajaran? Dan apa umpan balik yang Anda dapatkan dalam bentuk pembelajaran? Serta apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas terkait dengan penerapan. Berikut hasil pekerjaan saya. P yang pertama yaitu peristiwa atau fact. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dilaksanakan setelah sebelumnya belajar dari modul 2.1 tentang bagaimana mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid agar murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam modul 2.2 ini, saya belajar bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Saya belajar bagaimana mengelola emosi dalam memiliki kesadaran diri, manajemen diri dengan strategi STOP atau STOP. Bagaimana saya membuat keputusan dengan POOCH. Dalam demonstrasi kontekstual ada tugas membuat RPP yang memuat KSP. Saya membuat RPP yang mengintegrasikan KSE. Sebagai acuan juga dalam melakukan aksi nyata RPP tersebut saya buat lengkap dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga di dalam RPP tersebut dilengkapi sintak-sintak model pembelajaran. Awalnya saya merasa kesulitan menyusun RPP tersebut karena selama ini belum melengkapi RPP dengan sintak-sintak model pembelajaran. Setelah saya konsultasikan kepada pengajar praktik, akhirnya saya selesai membuat secara lengkap. P yang kedua adalah perasaan atau feelings. Banyak hal yang saya tidak menyadari sebelumnya bahwa ternyata saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini di kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah senang dan saya merasa termotivasi sebab saya percaya bahwa saya akan mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional. P yang berikutnya yaitu pembelajaran atau finding. Saya memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Lemahnya perkembangan sosial emosional para murid terlihat dengan meningkatnya perilaku negatif murid, performa akademik murid menurun, terjadinya kasus perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja. Oleh karenanya, penting sekali pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid. Sudah sepatutnya sebagai guru, saya juga memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Ini merupakan sebuah tantangan besar, namun dengan semangat dan tindakan yang nyata, tentunya akan terlaksana dengan baik. Materi yang luar biasa ini yang saya dapatkan di modul 2.2 ini. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu
segala lini kehidupan. Semua ini selaras dengan standar pendidikan nasional kita. P yang keempat yaitu penerapan atau future. Setelah mempelajari modul 2.2, saya bertekad untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Saya akan berusaha menerapkan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga akan mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Dan saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Terima kasih, demikian tugas saya dalam aksi nyata modul 2.2